Kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mengiringi pagi yang sangat cerah sekali untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Barangkali kalau di wilayah Sumatera diguyur hujan semalaman, tetapi bagaimana di tengah situasi yang berbeda ini kita bisa tetap optimis. Dan kenapa sih optimis itu susah banget gitu ya? Walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan, ayo dong optimis. Tapi kenapa optimis itu susah? Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat pagi untuk Anda semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat di belahan dunia yang pagi hari ini bisa mendengarkan siaran kami. Nah, mengapa optimisme itu sulit? Itu yang diiringi, yang dihantarkan oleh Evi Eri di optimis. Nah, kenapa sih optimis itu susah? Kita tanya dulu nanti kepada Pak Arfan Pradiansyah yang sudah bergabung pagi hari ini. Semangat pagi, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Thanks God, this is Friday. Mungkin banyak yang mengatakan kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Arfan dari lagunya ini kalau dilihat dari harmoninya gitu ya, ini menarik dari musiknya. Apa ada paduan yang berbeda nih dari biasanya kita dengarkan ya. Nah, dari lagu ini di bagian mana yang Pak Arfan mungkin ingin memberikan highlight dulu begitu? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagu cukup baru ya, lagu ini baru tahun 2019 gitu ya, Hmm. dari Evi Iri ya, seorang artis dari Australia ya. Dan lagu ini adalah tentang curahan hatinya gitu ya. Dia sebelumnya selalu melihat sesuatu tuh dengan kacamata pesimisme gitu Mbak Ola. Mhm. Jadi selalu sedih, selalu diliputi awan gelap, melihat segala sesuatu dari sisi buruknya gitu. Kemudian pada suatu hari, entah bagaimana gitu, dia mengalami sebuah perubahan mindset gitu. Ya, jadi dia katakan di sini adalah overnight this angel found her hello. Semalam dia bilang malaikat menemukan halonya, dia bilang gitu. Oke. Ya, setelah itu apa yang terjadi? I don't really feel bad news anymore. Aku tidak benar-benar merasakan berita buruk lagi. Walking through walls like an open door. Berjalan menembus dinding seperti pintu terbuka. Gitu. I'm shutting down the negativity. Aku mematikan hal-hal yang negatif. I'll find the optimist in me. Aku aku akan menemukan optimisme di dalam diriku. And it's all good and it's all bad. Dan semuanya baik dan semuanya buruk. I'm giving in to love. I'm sick of being sad. Aku menyerah pada cinta. Aku muak untuk menjadi sedih. Oh, I could be happy. I could be happy all the time. Aku bisa bahagia. Aku bisa berbahagia sepanjang waktu. Nah, itu dia. Luar Oke. biasa. Itu bagian terakhirnya tadi ada di lagunya ya, I could be happy all the time. Itu kok Ya. kayak tagline kita ya. You wanna be happy, be Be happy. happy now. Iya. Oke, baik Parvan, dari lagu ini memang pas banget ya mengantarkan topik kita mengapa sih optimisme ini sulit banget. Mungkin kita harus perjelas dulu nih optimis tuh apa sih? Walaupun ini banyak gitu ya kita dengar atau kita baca, ayo dong optimis dong, jangan loyo Ya. dong, jangan lemes dong gitu. Tapi mungkin dari sudut pandang happiness, ini Pak Arfan perlu menjelaskan sebenarnya optimisme ini apa? Sekedar rasa yakin gitu, atau ini adalah sebuah energi yang mendorong kita melakukan sesuatu yang bahkan kita mungkin nggak bayangkan gitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Optimisme itu adalah sebuah keyakinan bahwa kita pasti berhasil. Mhm. Pasti berhasil. Lihat aja deh, pasti berhasil gitu. Yakin gitu. Dan karena kita yakin, maka kita akan mengerahkan kemampuan terbaik kita untuk mencapainya. Gitu. Karena kita yakin. Gitu. Karena hanya sesuatu yang kita yakini yang kita kejar kan, Mbak Ola. Hmm. Kalau kita nggak yakin kan, manusia itu kan selalu punya perhitungan untung rugi ya. Cost and benefit analysis. Perhitungan manfaat dan mudarat kan seperti itu. Jadi manusia itu makhluk yang selalu menghitung. Kalau kayaknya nggak bakal berhasil, maka dia akan mengurangi effortnya gitu. Mhm, mhm. Ya, kayaknya kalau saya kejar nih klien ini pasti nggak akan meng-hire saya kok gitu. Ya, Pasti kita nggak akan closing deh. Kayaknya susah deh. Kompetitor itu jor-joran deh diskonnya misalnya gitu kan. mhm. Kita udah nggak yakin tuh ketika kita berpikir mengenai itu.
Tapi karena di sekitar kita orang-orang selalu mengatakan, ayo optimis, maka kita menjalankan SOP gitu. Ya. Optimisme sebagai SOP. Ya, saya harus kelihatan optimis, saya harus kelihatan semangat gitu. Padahal sebetulnya yang paling menentukan itu adalah apa yang kita katakan pada diri kita sendiri. Yakin nggak ini pasti bisa? Kalau yakin, saya tidak akan ragu-ragu untuk mengerahkan apapun yang saya punya untuk mencapainya. Kalau saya yakin. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan mengatakan yang paling menentukan itu kan adalah apa yang kita katakan terhadap diri kita gitu ya. Betul. Nah, apakah ini artinya bahwa kalau optimis itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, Pak Arfan? Karena tadi Pak Arfan mengatakan mungkin sekeliling situasinya barangkali kok kayaknya tidak mungkin, karena mungkin kalau ini bicara tentang bisnis kompetitor begini dan sebagainya gitu. Artinya ada sebuah fakta yang mendukung sehingga kita menjadi tidak yakin begitu. Pak Arfan, bagaimana tanggapannya? Ya, kita kan makhluk sosial ya Mbak Ola ya. Makhluk sosial itu kan akan sangat tergantung dari apa yang terjadi di lingkungannya. Betul. Kita tidak bisa lepas dari pengaruh itu gitu. Betul. Ya, padahal orang di lingkungan kita itu belum tentu semuanya punya mindset yang sama dengan kita. Bahkan belum tentu semuanya punya tujuan yang sama dengan kita. Satu tim nih misalnya nih, satu tim kita pingin capai target gitu. Tapi jangan-jangan ada orang dalam tim kita yang mungkin punya niat yang berbeda gitu, punya keinginan yang berbeda misalnya. Jadi jangan kita menggantungkan diri kepada apapun yang dikatakan orang di luar kita gitu. Optimisme itu semuanya bergantung pada apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri, Mbak Ola. Oke. Kalau begitu Pak Arfan, apa ini kan bergantung banget sama apa yang kita katakan kepada diri kita. Apa formulanya supaya kita punya kekuatan untuk mengatakan itu kepada diri sendiri? Karena seringkali yang terlihat mata itu kayaknya jauh lebih kuat energinya mempengaruhi apa yang bisa kita katakan kepada diri kita. Nanti kita bahas ya Pak Arfan ya, di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, siapa di antara Anda yang optimis nih ya bahwa akhir tahun ini segala target atau rencana yang sudah Anda susun itu bakal berhasil, atau sebaliknya Anda mulai meragukan gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh. Nih udah mulai muncul kata-kata kayaknya nggak mungkin deh. Nah, siapa di antara Anda yang punya pengalaman demikian? Sharing dong ya pagi ini ya. Kita tunggu di 0812 11 12 959 dan kemudian juga Anda bisa bergabung melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Mengapa sih optimisme itu sulit? Saya ingin menyapa Anda yang sedang menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Silakan Anda boleh berbagi bersama dengan kami. Apakah Anda termasuk yang selalu optimis, atau justru sekarang Anda sedang meragukan kemampuan diri sendiri gitu ya, karena mungkin ada banyak omongan kanan kiri yang mengatakan kayaknya nggak mungkin deh, kamu nggak mungkin deh, rasanya seperti nggak cocok deh gitu ya. Silakan bisa sharingkan itu ke 0812 11 12 959. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan sekitarnya. Kemudian saya beralih sedikit ke Surabaya dan Yogyakarta. Selamat pagi buat Anda semuanya di sana. Kemudian di Medan, Palembang dan juga Pekanbaru. Selamat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan juga Manado. Terima kasih buat Anda yang pagi hari ini juga mendengarkan kami melalui streaming ya di www.radiosmartfm.com. Kita sambung nih Pak Arfan, ngobrolin soal optimisme begitu ya. Kok kayaknya ini kata-kata optimis ini nih hanya kata-kata yang disampaikan oleh para motivator. Mungkin banyak orang mengatakan seperti itu ya, di atas panggung tuh kayaknya enak ya bicara tentang optimisme begitu, karena realitasnya nggak selalu mendukung. Nah, apa sih formulanya supaya kita bisa punya kekuatan untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa bisa nih dilakukan, mampu nih dilewati begitu, keyakinannya oke nih gitu. Formulanya apa Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Sesungguhnya yang perlu digarisbawahi mengenai optimisme itu adalah bahwa yang namanya optimisme itu adalah apa yang Anda katakan kepada diri Anda secara diam-diam. Oke. Nah, ini definisi yang penting nih. Ya. Apa yang Anda katakan pada diri Anda secara diam-diam. Maksudnya gimana nih Pak Arfan? Diam-diam nggak bilang ke siapa-siapa atau hanya bilang dalam hati begitu? Betul, betul. Jadi gini, kalau misalnya kita ditanya sama atasan kita, ya sama tim kita, kamu bisa capai target nggak? Kira-kira yang akan kita katakan apa ke tim kita, ke orang-orang di sekitar kita, ke atasan kita?
Kamu bisa capai target nggak lah? Mm-mm. Bisa gitu. Bisa. Itu kan pencitraan sebenarnya kan? Iya kan? Pencitraan gitu. Tapi di dalam hati kita akan mengatakan itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi kalau kita mengatakan itu di depan banyak orang, itu namanya kita gegabah. Mm-mm. Ditanya sama atasan, kira-kira kamu bisa capai target nggak? Ini masih ada 6 bulan lagi nih, 2022. Bisa nggak? Ini target kamu baru baru 30% misalnya. 50%. Oh iya, misalnya begitu. Dalam hati kan kita mengatakan kan, kayaknya nggak mungkin Ini deh. nggak mungkin Tapi deh. Ya. tapi itu nggak mungkin kita tidak akan kita katakan di depan publik kan? Mm-mm. Karena ada sebuah pressure gitu ya, ada sebuah pressure dari tim kita, ada sebuah pressure dari atasan kita. Kita juga ingin kelihatan baik kan, kita ingin kelihatan sebagai tim member Positif. yang kredibel. Ya. Jadi nggak mungkin kita bilang, kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Nggak mungkin. Kita pasti akan mengatakan, bisa, siap. Nah, itu pencitraan semuanya itu. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu kan sulit untuk diketahui ya, karena Ya. orang bisa saja mengatur kesannya sedemikian rupa sehingga memang dia terlihat sebagai orang yang optimis. Jadi optimisme itu, kenapa optimisme itu sulit? Karena optimisme itu tidak terlihat. Gitu. Hmm. Optimisme itu merupakan rahasia pribadi kita yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan sama orang terdekat kita juga kita mengatakan harus optimis gitu. Padahal kita sebetulnya udah ragu-ragu gitu. Jadi ini sebetulnya yang membuat optimisme itu sulit, Mbak. Oke. Ya. Dan sebetulnya ada empat hal nih, Mbak, yang membuat optimisme itu sulit gitu. Ya. 4 hal itu apa aja nih Pak Arfan? Apakah 4 hal itu berasal dari diri sendiri atau justru lebih banyak dari luar diri kita Pak Arfan? Um, Gabungan dari itu sih sebetulnya. Tapi faktor yang paling menentukan tentu nanti adalah diri kita sendiri ya, Mbak Ola ya. Nah, mari kita lihat nih yang pertama, kenapa optimisme itu sulit? Satu, karena kita hanya melihat masalahnya, Mbak. Wah, aku baru achieve 30% tahun ini, padahal tahun ini sudah berjalan 6 bulan kan. Waktu tinggal 6 bulan lagi, masih 70% lagi, bisa nggak ya gitu. Kita melihat masalahnya gitu, masalahnya begitu besar gitu. Padahal kita lupa. Ya, dalam ajaran agama kan selalu dikatakan, bersama masalah itu ada solusi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalimatnya begitu, Mbak. Kalau di Quran itu inna ma'al usri yusro. Fa inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada jalan ada kemudahan. Ada kemudahan. Ya. Tapi yang kita lihat itu kan hanya kesulitannya kan. Bayangkan kalau Mbak Ola kedatangan tamu, Mbak. Ada tamu datang nih ke Smart FM. Tamunya itu namanya kesulitan. Kira-kira Mbak Ola mau ketemu nggak sama dia? Si kesulitan itu. Ya, secara manusia normalnya pasti, aduh, kenapa harus? Apalagi nih gitu. Kerjaan saya masih banyak nih gitu ya. Benar. Jadi kecenderungan manusia itu kan melihat, yang dilihat itu adalah kesulitannya. Kalau melihat masalah itu selalu yang dilihat kesulitan. Padahal sebetulnya kalau kita temui si kesulitan itu, ayo deh saya ajak ngobrol deh. Gitu. Kita dekati si kesulitan itu. Nah, janji Tuhan adalah bersama kesulitan ada kemudahan sebetulnya. Tapi kita tidak mungkin mendapatkan kemudahannya itu kalau kita tidak menemui si kesulitan itu. Jadi sebetulnya kesulitan dan kemudahan itu adalah satu paket. Satu paket. Satu paket gitu. Ya. Cuman yang kita lihat itu adalah kesulitan ini. Makanya kita seringkali cenderungnya adalah menghindari kesulitan ya Pak Arfan. Betul. Karena kita menghindari, maka kita nggak dapat kemudahannya. Padahal kesulitan dan kemudahan itu, kata Tuhan dalam Al-Quran itu satu paket. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, katanya begitu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kita harus deketin kesulitannya. Nah, kecenderungan manusia menjauhi kesulitannya sehingga dia tidak mendapatkan kemudahannya. Padahal ketika kita menjauhi kesulitan itu tidak selesai juga gitu. Jadi kesulitan itu hanya bisa selesai kalau kita dekati, kita ajak ngobrol. Ternyata di baliknya ada kemudahan, Mbak. Tapi kenapa kemudahannya tidak terlihat? Karena kemudahannya itu ada di balik kesulitan. Yang kita lihat itu hanya yang terlihat, yaitu kesulitannya. Padahal di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, kita tidak punya kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat. Nah, orang yang mampu melihat yang tidak terlihat itu namanya orang yang spiritual.
Jadi orang yang spiritual itu apa? Orang yang mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu. Yang terlihat oleh kebanyakan orang kesulitannya. Tapi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kemudahan itu tidak akan pernah bisa kita ketahui kalau kita nggak ajak si kesulitan itu ngobrol. Jadi ketika ada tamu namanya kesulitan, bukan kita menghindari, tapi yuk ajak ngobrol. Yuk. Nah, kita harus duduk di depan dia, kita ajak ngobrol. Tahu-tahunya setelah berapa menit, baru keluar kemudahan-kemudahannya, baru keluar peluang-peluangnya. Ya. Kan semua bisnis itu kan lahir dari kesulitan, Mbak. Iya, peluang itu akan terlihat, akan muncul kalau kita mau melihat dulu nih ya kesulitannya apa. Karena itu tadi Pak Arfan mengatakan dia satu paket nih antara peluang dengan kesulitan. Nah, kecenderungan kita kan selalu tadi Pak Arfan mengatakan kenapa optimisme itu menjadi sulit karena kita belum apa-apa udah wah susah nih, wah sulit nih, rasanya nggak mungkin deh begitu ya. Nah, kata-kata tadi itu seperti apa sih Pak Arfan? Kenapa dia bisa begitu mencengkram gitu? Kenapa dia bisa begitu mengikat? Padahal itu kan kayak cuman kata-kata kan Pak Arfan. Tapi pengaruhnya seperti jadi kayak berdaya magis banget begitu Pak Arfan. Ya betul Mbak Ola, karena manusia itu dikendalikan kan oleh pikirannya. Pikiran ya, oke. Iya kan? Yang membuat Anda mendengarkan talk show ini kan bukan telinga Anda kan? Betul. Yang mendengarkan talk show ini bukan telinga, bukan mata. Telinga dan mata itu hanya alat. Yang membuat kita mendengarkan talk show ini, smart listener semua yang mendengarkan talk show ini, yang membuat Anda mendengarkan itu apa? Pikiran. Oh, besok ada smart happiness nih mau dengerin Pak Arfan gitu. Nih gitu. Topiknya bagus nih gitu. Jadi yang mendengarkan itu bukan telinga, bukan mata, bukan. Telinga dan mata itu hanya alat gitu. Kalau kita pergi ke kantor juga, yang pergi ke kantor itu bukan tangan dan kaki yang berangkat ke kantor. Tangan dan kaki itu hanya alat yang mengantarkan Anda sampai di kantor. Tapi yang membuat kita datang ke kantor, yang membuat kita mencapai target itu adalah pikiran gitu. Iya, iya. Itulah yang namanya optimisme. Nah, pikiran juga tolong dibedakan dengan otak gitu ya. Kalau otak itu namanya brain. Oke. Kalau pikiran itu mind. Ada brain, ada mind. Brain itu adalah yang segumpal daging yang beratnya 1,5 kilogram itu namanya brain, otak. Itu brain ya. Itu perangkat kerasnya Mbak Ola. Itu perangkat kerasnya. Nah, mind itu adalah perangkat lunaknya, softwarenya. Itulah yang harus kita isi. Itulah yang namanya optimisme. Cara pandang, cara kita melihat segala sesuatu. Baik, Pak Arfan, nanti kita lihat lagi apa sih faktor kedua penyebab kita menjadi sulit untuk optimis begitu. Selain dari tadi ya melihat kesulitan saja, apakah lingkungan turut mempengaruhi, orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat, support system itu juga mempengaruhi? Kita sambung nanti Pak Arfan di sesi berikutnya. Smart listener, kehidupan yang kita lewati semuanya nggak selalu seperti yang diharapkan ya, atau seperti ekspektasi dan rencana kita. Nah, apakah ada di antara Anda yang sekarang ini sudah mulai kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak mungkin, sudah mulai ada kata-kata itu? Siapa di antara Anda yang punya pengalaman atau barangkali itulah situasi terkini yang sedang dirasakan? Silakan ya, boleh di-sharing ke YouTube di kanal Smart FM, kami sedang live di sana, atau di Facebook juga bisa Anda pergunakan. Kami juga bisa Anda jangkau melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat dan tetaplah bersama dengan kami.